sampai detik ini kita masih terus bersekolah minggu virtual di rumah. Nah, sekarang kita kembali angkat pujian kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lagu anak sekolah minggu Betama Aledongan. Kita kembali bernyanyi Bapa Sorgawi.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami kembali bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Biarpun Tuhan ibadah kami masih tetap online, berikan kami Tuhan semangat, berikan kami Tuhan hati yang sukacita, agar kami bisa beribadah dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersembah sujud kepadamu Tuhan. Biarkanlah Tuhan si COVID-19 berlalu, agar kami Tuhan bisa beribadah, bersukacita di rumahmu ini. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami. Engkau hadir di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak, selamat pagi. Marilah kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita bernyanyi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 3 dan ayat 5. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihani kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu kita pada hari ini. Hukum Taurat kita pada minggu hari ini adalah hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 2. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita pada hari ini, yang menjadi ayat bulanan, diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 4. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan ayat 3. Kita bernyanyi. Kak Vero sama Kak Monik mau menyampaikan sebuah cerita firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan? Saya. Wow, banyak adik-adik sekolah minggu yang mau mendengarkan, Kak. Nah, sebelum itu kita harus berdoa dulu. Alkitabnya udah disiapin belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Bapak, kesempatan di tempat ibadah ini Bapak, kami akan mendengarkan firman Bapak, berkatikan Bapak, yang walaupun hanya di rumah saja Bapak, bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami telah dan berdoa dan mengucap syukur kepadamu, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi udah siap belum Alkitabnya? Sudah ya? Nah, ayat firman Tuhan hari ini terdapat pada Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Adik-adik sekolah minggu simak ya, kakak akan bacakan dari sini. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah baca ayatnya. Adik-adik sekolah minggu mau dengar cerita nggak? Mau dong Kak, pasti mau. Nah, kakak ada sebuah cerita adik-adik. Siapa yang penasaran? Oke, ini ceritanya tentang si Togar. Nah, si Togar ini malas ke sekolah minggu. Kerjanya hanya main game, nonton televisi, main sama teman-temannya. Siapa yang kayak itu? Ya jujur. Pasti ada nih adik-adik yang di rumah seperti itu ya. Nah, menurut adik-adik, sikap si Togar ini baik atau buruk? Buruk Kak. Nah, semakin hari adik-adik, si Togar ini semakin malas. Si Togar tidak pernah sekolah minggu dan juga semakin malas berdoa. Suatu hari, si Togar dan teman-temannya mencuri. Ih, itu perbuatan apa kakak? Perbuatan jahat, Buruk. Nah, dia mencuri sepeda, tetapi mereka tertangkap. Dan tahu nggak adik-adik? Mereka dibawa ke kantor polisi. Wah, iya, serem ya. Serem. Nah, pas di kantor polisi, tahu nggak adik-adik, semakin terkejut mereka kalau yang polisinya itu adalah Bang Ucok. Wow, Bang Ucok itu siapa? Guru sekolah minggunya. Wah, Nah, ya ampun. semakin kaget kan si Togar dan teman-temannya. Nah, tapi beruntungnya adik-adik, si pemilik sepeda tadi yang dicuri itu malah melepaskan Togar dan teman-temannya. Kira-kira beruntung sekali ya si Togar ya adik-adik. Untung aja. Tapi pada malam itu Togar tersentuh akan ucapan Abang Ucok. Kata Abang Ucok, Tuhan itu pemaaf. Benar nggak adik-adik? Benar. Oh benar. Nah karena itu sadarlah dan bertobatlah, maka dosamu akan dihapuskan. Nah sejak saat itu Togar sadar bahwa sekolah minggu itu penting. Nah semenjak itu pun Togar jadi rajin ke sekolah minggu dan beribadah. Nah adik-adik, kakak punya pertanyaan. Apa itu kak? Kira-kira kalau kita pergi ke sekolah minggu itu tujuannya untuk apa yo? Main. Hah? Main? Apalagi? Berantem sama teman. Berantem sama teman. Jadi apa kak? Yang benar itu kita ke gereja sekolah minggu untuk beribadah, untuk mencari Tuhan Yesus, Kak Vero. Nah, kira-kira dari firman Tuhan yang kita baca dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, yang pertama, Tuhan ingin supaya kita saling memperhatikan dan saling menjaga. Nah, adik-adik, contohnya apa, yuk? Membantu orang tua. Membantu orang tua, Menghormati orang tua. menghormati orang tua, Membantu orang yang kesulitan. membantu orang yang kesulitan, membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan, sehingga kita semua bertumbuh dalam belas kasih kepada sesama seperti yang diajarkan Tuhan. Nah,
Saat saling memperhatikan, kita menjadi sadar akan kebutuhan seseorang sehingga kita bisa saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Karena cara Tuhan menolong seseorang dengan memakai anaknya untuk menjadi saluran kasih. Lewat sekolah minggu, kita bisa belajar melayani, berbagi, mendoakan, dan menolong satu sama lain sehingga kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh. Nah, adik-adik, yang terakhir, gereja bukan berisi orang-orang kudus yang tidak memiliki kesalahan. Seperti Kak Monik juga pernah melakukan kesalahan. Kak Pero juga pernah. Mama papa di rumah juga pernah. Adik-adik juga pernah kan? Nah, namun gereja adalah tempat orang berdosa yang ingin mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika sesama kita yang berbuat kesalahan, kita bisa saling mengingatkan dan menasehati agar segera bertobat. Bertobat seperti siapa, Kak? Togar tadi. Seperti si Togar, benar. Dan kita bisa saling menguatkan agar tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kira-kira firman Tuhan tadi bagus atau enggak? Bagus dong, Kak. Kira-kira itu cuma untuk didengar aja, habis itu udah? Atau gimana, Kak? Harus dilakuin dong. Harus dilakuin, harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut lagi ibadahnya, kita tutup dulu dalam doa untuk firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan Bapa. Biarlah Bapa apa saja firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu Bapa dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukannya Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.